Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk pembaca materi pertama, kita serahkan kepada Kak Makfiratul Azizah. Kepada Kak Makfiratul Azizah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ideologi politik, ekonomi sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi nilai-nilai Pancasila menurut Wahyu pada tahun 2015 ialah nilai-nilai Pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal, dan abadi, dan nilai-nilai yang merupakan berasal dari luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, yang pertama ialah implementasi Pancasila dalam bidang politik. Perkembangan bidang politik harus berdasarkan kepada dasar ontologis manusia yang pada kenyataan objektif bahwa manusia merupakan bagian dari subjek negara, maka dari itu kehidupan politik harus benar-benar direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Lalu yang kedua ialah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi di Indonesia harus berdasar dan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Huriyah pada tahun 2013 ialah keberhasilan dari suatu bangsa dapat dilihat dari sumber daya ekonomi masyarakatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan dari kesatuan negara Republik Indonesia, dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pengembangan sosial budaya pada masa ini perlu mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar negara, yakni nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. Pada dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat, seperti pada peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Tantangan implementasi Pancasila dalam ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam tantangan implementasi Pancasila dalam ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terdapat tantangan yaitu tantangan dari dalam berikut merupakan penjelasannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tantangan dari dalam. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketujuh, masalah terorisme. Upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,
Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan implementasi yang komprehensif dalam berbagai bidang, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, implementasi dalam ideologi. Memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila sebagai ideologi negara yang mendasari segala aspek kehidupan. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila secara luas, terutama di lembaga pendidikan. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang menguatkan dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Implementasi dalam politik. Mendorong pembentukan dan pengembangan partai politik demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam pengambilan keputusan dan inklusif bagi semua elemen masyarakat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Kak Fatia. Pada Kak Fatia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya, implementasi dalam ekonomi. Implementasi dalam ekonomi menyampaikan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dengan memperhatikan pemerataan pendapat dan kesempatan kerja. Mendorong pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan publik lainnya. Selanjutnya, implementasi dalam sosial budaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pluralisme, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Mendorong dialog antar agama dan antar budaya guna membangun kerukunan sosial. Mempromosikan hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan terhadap perlakuan. Selanjutnya ada implementasi dalam pertahanan dan keamanan. Menguatkan sistem pertahanan yang berdasarkan pada semangat bela negara dan gotong royong, meningkatkan profesionalisme dan etika dalam TNI, Tentara Nasional Indonesia, serta kepolisian, penderitaan keamanan nasional, dan menenangkan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kesejahteraan rakyat. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fatia. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu dengan memahami persatuan dan kemajuan berkelanjutan. Implementasi bangsa Indonesia terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.